أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام الله وبركاته. Hari raya telah dekat. Anak-anak masih tetap rajin mengaji. Agar salam dijawab lebih semangat, eloknya kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi makan kue talam, sore makan pakai telur dadar. Siapa yang menjawab salam semoga dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan atau min sab'il awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau di 7 terakhir bulan Ramadan. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Ibu-ibu masih aman? Aman? Persiapan hari raya sudah ada? Hah? Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Pak Haji lupa saya. Pak Farizal, ya kan? Farizal Husni. Sahabat lama saya, lama enggak berjumpa. Ternyata alhamdulillah tambah muda saja di sini, ya kan? Alhamdulillah. Beliau dulu ke Kanwil kota ya, kota, lalu kemudian di Kanwil. Semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah singkat kita ingin menyampaikan beberapa koreksi untuk perbaikan kita semuanya, khususnya kita beribadah di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Ada yang perlu diperbaiki. Pertama, banyak orang yang semangat di awal ketika beribadah di bulan Ramadan, tapi melemah di akhir. Maka itu tidak pas. Yang benar adalah di awal semangat, mendekati akhir lebih semangat. Mengapa? Karena Nabi bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu sangat tergantung dengan akhirnya. Kalau akhirnya itu baik, andaikan awalnya kurang baik, insya Allah tetap baik. Tapi kalau akhir itu buruk, meskipun awalnya baik, maka menjadi buruk. Itulah kita mengenal ada su'ul khotimah dan ada husnul khotimah. Orang yang su'ul khotimah, ya merugi besar. Tapi yang beruntung adalah orang yang husnul khotimah. Oleh karena itu kita ingatkan, hendaknya ibadah kita semakin meningkat, bukan semakin menurun. Tapi kenyataannya gimana? Kebanyakan semakin nurun atau semakin meningkat? Semakin nurun atau semakin meningkat? Ini saya perhatikan ya meningkat atau tambah maju ya. Tambah maju softnya. Ya kemarin itu luar biasa. Tapi alhamdulillah ini masih mending ini. Di tempat-tempat tertentu tinggal anak-anak, bapaknya nggak tahu kemana.
Atau malah tinggal bapak, anaknya nggak ada juga. Ini. Maka ibadah kita hendaknya semakin meningkat. Jangan seperti di tempat lain yang ternyata tambah menurun. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang perlu kita luruskan lagi adalah orang yang lebih mementingkan sholat tarawih dibanding sholat isya dan sholat subuh. Apa hukum sholat isya? Wajib. Apa hukum sholat tarawih? Apa hukum sholat subuh? Apa hukum sholat tarawih? Sunnah. Banyak yang sholat tarawih tetapi tidak sholat subuh. Banyak yang sholat tarawih berjamaah tetapi tidak sholat subuh berjamaah. Bukan sholat tarawihnya nggak bagus, tapi tidak sholat subuhnya itu yang tidak bagus. Dan itu berarti salah dalam sudut pandang. Seharusnya orang itu kalau bisa sholat tarawih berjamaah, sholat subuh lebih lagi. Karena keuntungan sholat subuh lebih besar. Perlu diketahui ya, sebenarnya tidak ada ancaman orang tidak sholat tarawih. Karena hukumnya sunnah. Tapi kalau ditanya sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, kok nggak apa-apa gimana? Ya apa-apa rugi gitu. Tapi memang tidak ada ancaman. Dikerjakan dapat pahala besar, tidak dikerjakan nggak dapat pahala. Gitu. Ya rugi. Tapi berbeda dengan salat subuh. Salat subuh itu kalau tidak dikerjakan berdosa besar. Bahkan Nabi menyebutkan di antara tanda munafik dulu, tapi tanda munafik itu, mereka orang-orang munafik itu kan salat, tapi khusus salat isya dan salat subuh itu jarang. Jarang. Maka Nabi sampai menyebutkan, seandainya mereka itu tahu bagaimana dahsyatnya salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka itu akan datang meskipun dengan merangkak. Dan Nabi sampai pernah ngancam, andaikan aku nggak takut di rumah itu ada wanita, ada anak-anak, aku bakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Tentu khususnya sholat isya dan sholat subuh. Nah ini, gimana di sini? Mana yang lebih banyak, sholat tarawih atau sholat subuh? Sholat tarawih atau sholat subuh? Ini besok sholat subuh atau tidak? Gimana? Anak-anak siap besok sholat subuh? Bapak besok siap sholat subuh? Ibu-ibu besok siap sholat subuh? Alhamdulillah. Ya iyalah. Bisa sholat tarawih, lu kok nggak bisa sholat subuh? Sholat subuh itu berapa rakaat? Sholat tarawih berapa rakaat? 11. Mana dengan demikian yang lebih ringan? Tapi kenapa sholat subuh tidak dilakukan berjamaah? Itulah godaan setan. Itu. Yang ketiga, yang perlu kita luruskan. Di bulan Ramadan banyak orang berlomba khatam. Tapi sayang, mengabaikan faham. Khatam bagus, tapi mengabaikan faham, artinya tidak faham, itu tidaklah bagus. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk petunjuk. Bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk kalau kita nggak paham? Nah, di sini. Gimana ibu-ibu? Masih lanjut khatam? Masih lanjut khatam? Lanjut. Jangan sampai keliru. Ustaz Samran nggak boleh melarang khatam. Bukan. Silakan khatam dan kemudian berusahalah juga untuk faham. Jangan sampai merasa bangga dan cerita kemana-mana, saya sudah khatam, tapi nggak paham. Bayangkan,
Bagaimana kita membaca Al-Quran tapi nggak paham? Enak tidak? Quran itu surat dari Allah. Surat kan? Memang enak baca Quran. Tapi bagaimana kita tetap merasa enak nggak paham membaca surat? Andaikan kita mendapatkan surat dari orang yang sangat terhormat, orang yang sangat kita cintai, gimana kira-kira? Apakah kita cukupkan baca saja tanpa memahami? Andaikan surat itu bahasa Inggris, gimana kira-kira? Kita akan cari bagaimana untuk memahaminya, mendatangkan penerjemah atau ini dan seterusnya. Oleh karena itu ini perlu diluruskan. Bukan salah hatamnya, tapi kurang tepat tidak fahamnya, gitu. Maksudnya silakan untuk khatam dan kemudian terus meningkatkan pemahaman. Lagi, yang berapa tadi? Hah? Baru 3 tadi. Nah, sekarang 4. Ini kalau dilanjutkan banyak. Siap berapa? Siap sampai 10? Nah, 4 saja. Yang keempat. Di bulan Ramadan, bulan puasa. Bagus, bulan puasa. Tapi kelirunya bulan puasa, tapi kok sangat mementingkan makan dan minum, sehingga lebih banyak belanjanya. Gimana ibu-ibu? Betul? Bulan puasa, tapi belanja makan minumnya lebih banyak dibanding bulan lain. Betul atau betul? Itu salah atau benar? Nah, bagaimana kita mengaku puasa, tapi makan dan minum kita justru lebih banyak dibanding dengan tidak puasa? Maka nggak masuk, ya kan? Nggak masuk. Wong kita itu puasa dalam rangka untuk apa? Untuk mengurangi makan dan minum. Itu. Tapi kenyataannya lebih banyak makan dan minum, sehingga bapak pada ngeluh, Pak Ustadz, ya belanja naik ini. Ibu-ibu menuntut belanja naik, katanya. Iya kan? Ibu-ibu juga sama, nggak kalah juga. Pak tambah belanja karena di pasar naik semuanya. Iya kan? Naik semuanya atau belanjaannya yang banyak? Naik semuanya, banyak juga. Gitu. Kenapa kok di pasar itu naik? Ya karena permintaan banyak. Andaikan permintaan nggak banyak, tentu yang jualan tidak banyak yang naik. Itu. Jadi ini juga perlu diluruskan. Mumpung masih ada waktu. Jadi di bulan Ramadan seharusnya persiapan kita untuk makan dan minum sekedarnya saja. Nggak usah semuanya dibeli gitu. Baru 4 tadi ya. 4. Yang kelima. Rajin beribadah di bulan Ramadan, tapi berhenti di luar bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu bulan latihan, bulan pendidikan. Apa tolok ukur kita berhasil kalau ternyata setelah bulan Ramadan tidak lagi kita lanjutkan? Kan berarti gak berhasil. Wong ini latihan, sholat taraweh dijalankan. Loh, setelah bulan Ramadan jangankan sholat taraweh, jangankan qiyamul lail, jangankan tahajud, jangankan witir, wong isya saja sudah langsung berhenti, nggak lagi di masjid. Betul? Mudah-mudahan enggak lah yang ini, yang sebelah sana lah. Ya, termasuk pas Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu bagaimana kondisinya? Ya, sholat subuh banyak nggak? Sholat subuh banyak nggak? Langsung berhenti itu, karena persiapan sholat Idul Fitri. Jadi lebih mementingkan sholat Idul Fitri dibanding dengan sholat subuh berjamaah. Nah ini juga kan. Nah bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang lulus
dan lurus. Jangan sampai nanti setelah bulan Ramadan setan yang bergembira. Bagaimana setan bergembira tuh? Alhamdulillah lepas saya. Ini orang sudah nggak ada lagi yang ke masjid sekarang. Itu. Maka kalau begitu kita termasuk yang tidak berhasil. Tapi semoga insya Allah yang hadir di tempat ini sukses. Sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.